Mungkin banyak mahasiswa yang ketika mengerjakan skripsi itu banyak mengalami kendala, salah satunya adalah ketingkatan stres ya di dalam mengerjakan skripsi, di mana seringkali saya sampaikan bahwa mahasiswa itu ketika semester-semester akhir tingkat stresnya itu semakin lebih tinggi ya. Nah, lalu bagaimana cara kita bisa mengatasi stres ini ketika kita mengerjakan skripsi? Ayo kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya. Nah, kali ini saya akan sedikit sharing terkait dengan bagaimana sih caranya sebenarnya kita mau mengatasi stres ketika mengerjakan skripsi, di mana seperti yang kita ketahui bahwa mahasiswa itu ketika mengerjakan skripsi itu pasti sudah dipastikan bahwa sudah stres ya. Jadi karena tekanan berbagai macam yang datang, kemudian harus segera dikumpulkan, harus segera selesai. Nah, itu yang menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa. Namun saya akan memberikan beberapa cara atau tips bagaimana kita bisa mengatasi stres ini pada saat mengerjakan skripsi ya. Nah, yang pertama itu adalah pastikan bahwa mahasiswa itu harus membuat jadwal yang teratur. Ya, kenapa demikian? Karena kalau kita membuat jadwal yang teratur itu setidaknya kita itu memudahkan kita untuk mengatur waktu dan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Jadi punya target di mana dalam setiap harinya itu apa yang harus dilakukan itu harus tercapai. Jadi kalau tidak ada time schedule ya, kalau tidak ada waktunya atau tidak membuat jadwal itu biasanya seringkali banyak terkendala ya. Nah, manfaat yang diperoleh ketika kita juga membuat sebuah jadwal waktu itu, kita akan mengetahui bahwa kapan harus dikumpulkan, kapan harus melakukan bimbingan, kapan harus revisi, itu akan teratur ya. Jadi jangan suka menunda-nunda pekerjaan dan pastikan untuk meluangkan waktu ya sejenak untuk relaksasi maupun istirahat ya, semacam itu. Kemudian ini yang terpenting yang juga biasa sering saya lakukan kalau di kampus itu, kalau pekerjaan menumpuk, itu adalah berolahraga. Nah, olahraga itu berdasarkan hasil penelitian itu diyakini bahwa kalau kita melakukan aktivitas berolahraga itu bisa menurunkan tingkat stres sampai 60% gitu. Jadi cukup besar ya. Jadi olahraga ya yang baik itu adalah tentunya olahraga yang sesuai dengan keinginan saudara ya. Jadi melepaskan ketegangan dan stres di dalam tubuh. Nah, Anda bisa misalnya ya lakukanlah olahraga yang sesuai dengan minat bakat saudara ya. Kalau nggak punya ya mungkin bisa jalan-jalan atau lari-lari kecil semacam itu, atau bersepeda, atau melakukan olahraga yang lain ya. Kemudian yang ketiga itu jangan lupa untuk mengatur pola makan ya. Pola makan di sini ya tentunya pola makan yang sehat ya. Jadi mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat ya, tentunya misalnya dengan buah-buahan dan lain-lain ya. Kemudian yang keempat itu adalah mencari dukungan. Nah, mencari dukungan di sini saya sering sekali menyarankan ke mahasiswa-mahasiswa bahwa kalau mencari dukungan itu carilah dukungan-dukungan yang tepat, kemudian yang bisa membuat stres Anda itu menjadi hilang atau bahkan berkurang ya, atau bahkan hilang gitu ya. Contohnya misalnya Anda bisa curhat ke orang tua ya. Orang tua itu biasanya juga akan selalu menerima segala tantangan yang dihadapi oleh anak-anaknya ketika mengerjakan skripsi ya. Jadi bukan justru ditekan ya, tapi mereka biasanya selalu mensupport
untuk menyelesaikan segala skripsinya. Jadi bicaralah misalnya dengan orang tua atau teman, ya. Bahkan saya itu sering dicurhati sama mahasiswa-mahasiswa saya. Jadi saya juga sebagai dosen pembimbingnya itu juga dicurhati dengan mahasiswa-mahasiswa saya, meskipun itu kadang bukan mahasiswa bimbingan saya, gitu ya. Senang aja kalau mereka curhat, kalau saya dengerin gitu, dan saya sering membuat senyaman mungkin, ya. Kadang saya juga memberikan jalan keluarnya seperti apa yang harus mereka lakukan, ya. Tentunya berdiskusi dengan hal-hal yang terkait dengan masalah Anda, ya. Kadang mahasiswa-mahasiswa yang lain itu ketika bimbingan misalnya dosennya susah ditemui lah, kemudian sedikit-sedikit dosennya rapat, kemudian ada juga kadang mahasiswa itu tidak suka menemui dosennya itu di rumahnya, kadang semacam itu. Dan saya lebih setuju kalau semua aktivitas bimbingan itu dilakukan memang di kampus, ya. Tapi itu opsional bagi beberapa mahasiswa maupun dosen, ya. Kemudian yang kelima itu adalah mengambil istirahat, ya. Jadi kita juga perlu yang namanya relaksasi, ya. Perlu namanya juga istirahat, luangkan waktu untuk bersantai meskipun itu hanya cuma beberapa jam, ya. Dengan melakukan hobi ataupun aktivitas, ya. Saya tahu betul bahwa saat ini itu dunia gaming itu salah satu alternatif mungkin, ya, bagi beberapa mahasiswa untuk menghilangkan stresnya, ya. Ada juga yang berolahraga, ya, seperti main futsal dan lain-lain, nah, ya, semacam itu. Kemudian yang keenam itu mengubah fokus. Kenapa mengubah fokus? Nah, cobalah untuk mengubah fokus dari masalah skripsi ke aktivitas-aktivitas yang lebih menyenangkan, ya. Misalnya kalau Anda katakanlah tidak bisa fokus nih kepada skripsinya, ya mungkin bisa hanging out sama teman-temannya. Nah, gitu. Jadi menyegarkan pikiran Anda. Nah, ini bisa akan membantu mengembalikan energi dan semangat saudara. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh itu adalah membuat target yang realistis. Nah, ini salah satu video saya yang viral itu, saya menyebutkan yang tentang ini, yang target yang realistis, di mana saya menyarankan di dalam video tersebut bahwa kalau mau skripsi saudara itu cepat selesai, maka Anda harus membuat target setiap harinya itu apa yang Anda harus lakukan, ya. Kalau misalnya harus menulis sekian paragraf, ya harus Anda tercapai di dalam hari tersebut. Nah, kalau tidak tercapai berarti Anda harus menggantinya pada hari berikutnya, semacam itu. Itu yang salah satu video saya yang viral itu tentang bagaimana kita membuat skripsi yang cepat, ya. Ya tidak cepat seperti yang dibicarakan di orang-orang, ya, yang hanya cuma 5 menit selesai gitu, ya, enggak juga, ya. Cuman mungkin kita bisa spare waktu itu 2-3 bulan sebelum sidang itu kita sudah selesai gitu. Nah, apa yang ada di dalam video tersebut itu adalah salah satunya yang ini, yaitu kita membuat target yang realistis. Jadi jangan membebani diri Anda dengan target-target yang tidak realistis, ya. Jadi buatlah target-target yang mudah dicapai sesuai dengan tugas dan waktu yang Anda peroleh. Jadi sesuaikan dulu dengan kemampuan saudara. Jadi kalau misalnya Anda mau menulis nih hari ini 4 paragraf, ya udah 4 paragraf dulu gitu, ya, 4 paragraf dulu. Nah, kalau Anda merasa bahwa 4 paragraf itu terlalu ringan buat saudara, ya udah Anda bisa menambahkan di hari-hari berikutnya, semacam itu. Oke, semoga tips-tips ini dapat membantu untuk mengatasi stres mahasiswa ketika mengerjakan skripsi. Saya doakan skripsinya cepat selesai, cepat kelar. Mudah-mudahan ini bisa membantu saudara dalam mempercepat mengerjakan skripsi. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.